Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah mengkaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat yang bersifat duniawi, nikmat berupa hal-hal yang dapat menunjang kehidupan kita di dunia ini, dan juga nikmat ukhrawi, nikmat berupa hidayah, ditakdirkannya kita menjadi hambanya yang beragama Islam, yaitu yang tunduk kepadanya, yang mana ini merupakan nikmat yang tiada tara, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu tentang perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas sejarah beliau. Dan pada kesempatan yang terakhir kemarin, pembahasan kita telah sampai pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Beliau mulai menunjukkan jati diri beliau sebagai seorang nabi dan rasul kepada manusia secara terang-terangan. Kemudian beliau mulai menunjukkan ajaran-ajaran syariat agama Islam ini kepada manusia secara terang-terangan. Dan dalam menyebarkan agama Islam tersebut tentu banyak kemudian tantangan-tantangan yang beliau hadapi, karena memang ini sunnatullah, bahwa orang yang mendakwahkan agama Allah yang benar ini pasti akan mendapatkan tantangan. Pasti ada saja orang-orang yang membenci, memusuhi, itu pasti ada. Sebaik apapun metode yang kita gunakan, dengan tutur kata yang baik, yang lembut, kemudian kita berusaha memahamkan manusia dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya, pasti tetap ada saja orang yang membenci, pasti ada saja yang memusuhi, pasti ada saja orang yang berusaha mencari-cari celah kesalahan. Sedikit saja kesalahan itu bisa dijadikan sebagai bahan yang besar bagi mereka untuk memusuhi orang-orang yang mendakwahkan agama Islam ini. Dan kita ketahui di awal-awal perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam, orang yang menjadi musuh terbesar beliau
itu justru keluarga beliau sendiri, paman beliau yaitu Abu Lahab, ya, menjadi sesosok manusia yang begitu keras permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan besar kebenciannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga dia berusaha memprovokasi manusia untuk membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibantu dengan istri dia yaitu Ummu Jamil, sebagaimana yang kita kisahkan kemarin. Dia kemana-mana itu membawa ranting-ranting berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, bahkan diletakkan di depan pintu rumahnya, ya. Kemudian dibakar supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan untuk berjalan atau kesulitan untuk lewat. Ya, ini dan banyak lagi gangguan-gangguan jamaah yang dirahmati Allah yang diberikan oleh orang-orang musyrik ini, terutama oleh Abu Lahab ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membendung dakwah beliau kepada agama Islam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak gentar, apalagi beliau mendapatkan dukungan yang kuat dari paman beliau juga, yaitu Abu Thalib, ya, saudaranya Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib ini salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini sangat besar pembelaannya kepada Nabi Muhammad, ya, dan yang paling cinta, paling sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan Abu Thalib itu lebih cinta kepada Nabi Muhammad, kepada keponakannya ini, dibandingkan kepada anak-anaknya sendiri, ya. Dari kecil itu sudah hidup sama Abu Thalib ini, Nabi Muhammad ini diasuh oleh Abu Thalib, ya. Jadi sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, bahkan paling sayang kepada keponakannya ini. Sampai besar pun, sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, kemudian beliau ternyata membawa pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman atau keyakinan yang dibawa oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib tetap enggak mengurangi rasa kasih sayang beliau kepada keponakannya ini. Tetap beliau mensupport keponakannya, tetap beliau menjadi pembela. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad menjadi bersemangat dalam mensyiarkan agama Islam ini, mendakwahkan agama Islam ini, ya. Dan dakwahnya sama seperti dakwah yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelum beliau, ya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ya. Wahai manusia, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh, sesungguhnya kamu tidak memiliki atau tidak ada Tuhan yang berhak atau Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik itu mereka faham betul terhadap perintah ini, terhadap perintah tauhid ini. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka faham tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi bagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Mereka tahu betul itu. Mereka faham jenis-jenis ibadah, mereka faham. Mereka tahu bahwa nazar itu adalah ibadah. Mereka tahu menyembelih itu adalah ibadah. Mereka tahu berdoa itu adalah ibadah. Dan selama ini mereka memperuntukkan hal-hal yang mereka anggap sebagai ibadah itu kepada berhala-berhala, kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, ya. Mereka bernazar atas nama berhala, mereka berkurban menyembelih atas nama berhala-berhala mereka, ya. Mereka bahkan bersumpah atas nama berhala-berhala mereka, ya. Mereka memberikan sesaji kepada berhala-berhala mereka, berdoa meminta istighatsah, isti'anah, isti'adzah kepada berhala-berhala mereka. Yang mereka yakini bahwasanya itu semua ibadah. Mereka faham orang-orang musyrik ini. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka menyerukan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah oleh kalian Allah karena tidak ada Tuhan yang benar kecuali Dia. Mereka langsung faham, berarti Muhammad ini tujuannya adalah ingin menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang
pantas untuk diberikan segala bentuk peribadatan yang selama ini kita berikan kepada berhala-berhala itu. Nah ini yang mereka nggak terima. Ya. Makanya dalam sebuah ayat mereka protes kepada Nabi Muhammad, aja'alal alihata ilaha wahida. Ya. Wahai Muhammad, apakah kamu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini? Apakah kamu ingin menggantikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini dengan satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un uja. Ya. Sungguh ini perkara yang aneh yang kamu bawa ini. Jadi mereka nggak terima. Ya. Kalau harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena apa? Karena berhala-berhala itu merupakan sesembahan mereka secara turun-temurun. Ya. Sehingga tidak mudah bagi mereka untuk merubah keyakinan begitu saja. Padahal itu sudah dari nenek-nenek moyang mereka. Ya, mungkin puluhan bahkan ratusan tahun. Ya, mereka sudah menyembah berhala, bernazar atas nama berhala, memberikan sesembahan kepada berhala-berhala, berdoa, meminta pertolongan kepada berhala-berhala. Masa kemudian tiba-tiba datang orang yang mengatakan bahwa amalan mereka selama ini ternyata adalah amalan yang sesat. Nggak terima mereka. Oh berarti menuduh nenek-nenek moyang kami sebagai orang yang sesat, gitu. Sehingga mereka tidak terima. Dan pola pikir seperti ini jamaah yang dirahmati Allah diturunkan, diwariskan sampai ke generasi-generasi setelahnya, bahkan pada sampai saat ini. Ketika orang-orang dinasehati untuk meninggalkan kemusyrikan dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan ini sudah turun temurun, sudah menjadi adat istiadat, sudah menjadi sudah menjadi adat kebiasaan. Ya. Nggak bisa kemudian seenaknya dikatakan sebagai perbuatan yang sesat, yang salah, yang menyimpang dan lain sebagainya. Mereka nggak terima. Nah, pola pikir seperti ini adalah turunan dari pola pikir orang-orang musyrik di masa lalu. Ya. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan tauhid ini, orang-orang musyrik itu, orang-orang Quraisy itu, mereka faham betul maknanya, yaitu maknanya adalah kalau mereka bersaksi dengan tauhid ini, konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan seluruh berhala-berhala mereka itu tadi. Dan ini membuat mereka cemas dan berat untuk menerimanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian sudah tidak lagi sungkan untuk menampakkan peribadatan beliau. Bahkan beliau sholat di depan Ka'bah, di hadapan orang-orang musyrik, ya, di hadapan orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan beliau tidak peduli lagi. Beliau menampakkan syiar ini, menampakkan agama Islam ini kepada mereka. Dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini semakin hari ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat, ya, terutama masyarakat dari kalangan kaum du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena di zaman dahulu orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu mereka adalah orang-orang yang suka ditindas oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan, ya, dijadikan seperti budak dan lain sebagainya, tidak dihormati dan lain sebagainya. Kemudian datang agama Islam yang salah satu isi dari agama Islam itu adalah menyetarakan status manusia, ya. Mau kaya mau miskin, semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Kemuliaan itu tidak dilihat dari kayanya seseorang, hinanya seseorang itu tidak dilihat dari miskinnya seseorang. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka orang-orang du'afa pada saat itu menganggap, wah ini keren ini, ini agama yang benar ini, ya. Belum ada agama yang seperti ini. Selama ini mereka ditindas oleh orang-orang yang kaya karena orang-orang kaya itu menganggap diri mereka mulia, sedangkan orang-orang yang miskin itu adalah orang-orang yang hina. Namun datanglah Nabi Muhammad membawa agama yang menyetarakan kedudukan mereka.
Nah, makanya orang-orang du'afa dan masakin ini banyak yang kemudian menjadi pengikut Nabi Muhammad, masuk Islam. Karena memang melihat ajaran Islam ini Masya Allah, ajaran yang menebarkan rahmat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian seiring dengan banyaknya kaum muslimin yang semakin hari semakin bertambah, maka kondisi ini membuat ketimpangan di antara masyarakat pada saat itu. Jadi antara orang-orang musyrik dan orang-orang muslim itu sudah mulai terlihat adanya ketimpangan. Ya. Komunitas-komunitas muslim sekarang sudah menjadi lebih banyak. Ya. Dan itu membuat orang musyrik akhirnya geram. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka nanti khawatirnya tidak terbendung lagi. Sehingga semua orang di Arab bisa-bisa menjadi muslim, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, dan mereka akhirnya tersingkirkan. Nah, ini orang-orang musyrik akhirnya gelisah. Pembesar-pembesar Quraisy mulai gelisah dengan kondisi ini. Sehingga mereka mulai memikirkan cara bagaimana caranya untuk mencegah atau membendung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka kumpulkan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, ya. Mereka berdiskusi bagaimana caranya kemudian untuk membendung pergerakannya Nabi Muhammad SAW. Namun jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, orang-orang musyrikin pada saat itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka nggak berani secara frontal langsung menyerang Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Karena apa? Karena pertama Nabi Muhammad, beliau berasal dari suku yang mulia, ya, dari bani yang mulia, dan orang-orangnya semuanya disegani. Kalau sampai beliau terjadi apa-apa, bisa berpotensi timbul perang suku. Ya. Sehingga walaupun mereka ini benci kepada Nabi Muhammad, mereka nggak berani secara terang-terangan langsung menyakiti Nabi Muhammad. Sehingga mereka cuman berdiskusi saja, ya, bagaimana cara menghentikan dakwahnya Muhammad ini dan lain sebagainya. Ya. Apalagi ada Abu Thalib pada saat itu masih hidup, ya, yang siap menjadi benteng bagi keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, diceritakan bahwa karena pembesar-pembesar Quraisy ini mereka kehabisan ide bagaimana caranya supaya membungkam mulutnya Nabi Muhammad supaya tidak lagi meneruskan pemikirannya, mendakwahkan pemikirannya ini kepada manusia. Akhirnya mereka mendatangi pembesar-pembesar Quraisy ini, orang-orang musyrik ini mendatangi Abu Thalib, melobi Abu Thalib. Ya. Mereka datang kepada Abu Thalib, kemudian menyampaikan permohonan agar keponakannya itu berhenti. Jadi Abu Thalib disuruh ngomonglah ke keponakannya ini, suruh berhenti mendakwahkan apa yang dia yakini. Mereka mengatakan, kami tahu wahai Abu Thalib, apa yang dibawa oleh keponakanmu itu sebenarnya bertolak belakang dengan agama nenek moyangmu, dan kamu tahu itu. Dia sudah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, ya. Kemudian menginjak-injak harga diri nenek moyang kami. Maka sampaikan kepada keponakanmu itu agar dia berhenti. Namun Abu Thalib kemudian menolak dengan cara yang santun. Akhirnya mereka kembali, orang-orang Quraisy ini kembali pulang, mereka berkumpul lagi, ya, dan mereka membuat sebuah dewan perkumpulan, ya, untuk tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah, pada saat itu kebetulan waktu sudah mendekati musim haji, ya. Sudah mendekati musim haji. Sehingga mereka khawatir kalau musim haji datang sehingga banyak manusia yang datang kepada mereka, ya. Nanti kemudian orang-orang dari luar daerah yang datang ke Mekah ini termakan oleh
dakwahnya Nabi Muhammad dan mereka pulang ke negeri mereka masing-masing menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad ini. Nah, orang-orang musyrik nggak mau ini terjadi. Akhirnya mereka berdiskusi bagaimana caranya. Mereka kemudian mendatangkan seorang yang mereka anggap sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang pintar, orang yang disegani dan lain sebagainya. Namanya adalah Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini termasuk orang yang dituakan, orang yang dianggap bijaksana. Ya, pendapat-pendapatnya ini pasti didengarkan dan dia adalah orang yang pandai dalam bersyair, fasih dalam berbahasa Arab dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang sangat pintar sekali, Walid bin Al-Mughirah ini. Nah, kemudian orang-orang para pembesar Quraisy ini mereka memerintahkan Al-Walid bin Al-Mughirah untuk datang kepada Nabi Muhammad dan berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Al-Walid, coba kamu diskusi kepada Muhammad itu, ya. Supaya bagaimana caranya supaya dia berhenti, tidak mendakwahkan lagi agamanya atau pemikirannya. Maka pergilah Al-Walid ini kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak yang disampaikan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Di antaranya dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, berhentilah dari dakwahmu ini, ya. Jangan engkau menyebarkan pemikiranmu lagi ini." Maksudnya agama Islam. Kalau tujuanmu hanya mencari harta, maka kami orang Arab siap berpatungan untuk memberikan harta kepadamu yang banyak. Kalau yang kamu harapkan wanita, maka akan kami carikan wanita yang paling baik di antara kami akan berikan kepadamu. Asal kamu berhenti dari dakwahmu ini. Kalau kamu ingin tahta, maka kami orang Arab siap menjadikanmu sebagai pemimpin kami atau raja kami. Pun demikian kalau kamu ingin kedudukan, kami akan berikan kedudukan yang tinggi kepadamu. Jadi diberikan penawaran-penawaran yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah fenomena yang sangat genting sekali bagi mereka. Sampai mereka sampai segitunya gitu. Sampai rela memberikan hal-hal, menawarkan hal-hal yang sangat istimewa, sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Yang penting Nabi Muhammad tidak lagi menyebarkan pemikirannya ini. Mereka sudah benar-benar terancam posisinya. Namun demikian jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu Nabi Muhammad, beliau berdakwah ini bukan atau bersih dari keterikatan terhadap duniawi. Beliau berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendapatkan tawaran-tawaran yang begitu banyak itu tadi, beliau tidak menjawab perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah dengan fikiran beliau, tidak, tapi beliau menjawab dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan-pernyataan atau tawaran-tawaran dari Al-Walid bin Al-Mughirah itu tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fussilat ayat 1 sampai 13. Nah, saya bacakan, kita carikan dulu ayat surat Fussilat. Nah, ayat 1 sampai ke 13. Jadi ketika beliau ditawari oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dengan berbagai macam hal-hal duniawi yang menggiurkan itu tadi, beliau menjawab dengan membacakan ayat ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, ya. Hamim ini awalan-awalan surat yang seperti ini
Tidak ada yang tahu arti dan maksudnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca lagi, Tanzilum minar rahmanir rahim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, ya, bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Qur'an tersebut serta tidak mau mendengarkannya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding pemisah. Karena itu lakukanlah sesuatu sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami pun akan melakukan sesuatu sesuai kehendak kami. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia sepertimu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Wa ja'ala fiha rawasiya fi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Dan dia ciptakan kepadanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, maksudnya di atas bumi, dan kemudian diberkahi, dan dia menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang kepadamu dengan kondisi patuh. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdza dzalika taqdirul azizil alim. Lalu Allah menciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, kurang lebih isi surat Fussilat ayat 1 sampai ke 13. Nanti antum bisa melihat, merujuk kepada Al-Qur'an lagi, antum baca dan fahami artinya, ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad itu ditawarkan berbagai macam kenikmatan duniawi kepada beliau, beliau menyampaikan kepada lawan bicaranya bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada manusia, tapi mereka ingkar, ya. Jadi sejatinya manusia itu yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ingin menyampaikan hal itu. Kamu mau memberikan saya sesuatu yang berharga, sedangkan dunia dan isinya itu yang memberikan kepadamu adalah Allah Subhanahu wa taala.
dan aku saat ini menyeru kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu, ya. Fa in a'radu, kalau kamu masih berpaling, ya, dengan peringatan-peringatan Allah, maka aku telah memberikan peringatan kepadamu dengan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Gitu. Jadi mereka tahu dan faham terhadap dua kaum ini, kaum Ad dan kaum Tsamud ini, bahwa mereka diazab dengan suara petir yang menggelegar, ya, sehingga mereka menjadi seperti pohon-pohon yang lapuk, ya, kemudian ditiup dengan angin yang keras sehingga mereka bergelimpangan, gitu. Jadi diancam akan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid bin Al-Mughirah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa dia ini adalah orang yang faham sekali terhadap bahasa Arab, fasih bahasanya terhadap bahasa Arab, dan orang yang paling pintar dalam bersyair. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran ini, dia langsung takjub luar biasa. Mungkin kalau kita mendengarnya biasa, karena ini bukan bahasa asli kita. Tapi orang Arab, bahasa Arab itu kalau orang belajar nahwu dan sorofnya, balaghah dan lain sebagainya, mereka akan tahu bahwa susunan Al-Quran itu tertata dengan sedemikian rapinya, gitu. Dibandingkan syair-syair. Kalau syair-syair itu terkadang ada harokat-harokat yang keluar dari kaedahnya. Tujuannya apa? Untuk menyetarakan dengan kata-kata yang sebelumnya, ya. Sehingga dia melenceng dari kaedah. Tapi kalau Al-Quran ini tidak. Sehingga Al-Walid ini yang mendengar Al-Quran ini takjub sekali dia. Langsung kagum dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, sudah, saya tidak mau menjawab lebih dari ini. Saya menjawabmu dengan ayat Al-Quran, dengan wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terserah bagaimana sikapmu, ya. Kembalilah kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah ini ke Darun Nadwah, menemui pembesar-pembesar Quraisy dan ingin menyampaikan hasil dari diskusi beliau diskusi dia dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat itu, Al-Walid bin Al-Mughirah yang tadinya ketika berangkat dia itu menggebu-gebu, wajahnya kelihatan sangat semangat sekali untuk mengalahkan Nabi Muhammad dalam berdiskusi, tapi ketika pulang wajahnya jadi lebih kalem, tenang, ya. Jadi lebih tawadhu dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang Quraisy akhirnya heran. Kami melihat ada perubahan pada dirimu ketika kamu datang. Jangan-jangan sudah termakan oleh omongannya Muhammad, gitu. Karena memang Al-Quran yang dibacakan tadi mengena sekali kepada dirinya Al-Walid bin Al-Mughirah. Akhirnya mereka pun mulai diskusi, ya. Mereka diskusi. Al-Walid bin Al-Mughirah pun tidak serta-merta mempercayai Nabi Muhammad SAW begitu saja. Akhirnya Al-Walid mengatakan, gini, kamu semua kalau mau menjatuhkan nama Muhammad, kamu harus bersatu dengan satu suara yang sama, ya. Kita pikirkan atau kita bikinkan satu perkataan tentang dia yang dapat menjatuhkan dia. Dan perkataan ini harus sama, nggak boleh beda-beda. Kalau beda-beda nanti orang nggak ada yang akan percaya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy ini mengatakan, wahai Al-Walid, kalau begitu apa kira-kira yang bisa membuat reputasi Muhammad itu jatuh atau rusak? Maka Al-Walid mengatakan, coba kalian berikan pendapat kalian, nanti saya yang menentukan salah satunya. Maka di antara mereka mengatakan, ya sudah, gini saja. Kita katakan dia sebagai seorang dukun. Kita sebarkan kepada manusia bahwa Muhammad adalah dukun untuk menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad. Kemudian ditimpali oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, demi Allah dia bukan seorang dukun. Kita ini semua sudah faham dan tahu betul kriteria dan karakter seorang dukun itu bagaimana. Dia merapalkan mantra, membakar kemenyan dan lain sebagainya. Muhammad tidak melakukan itu, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan dia dukun, nggak bakal ada orang yang percaya. Ya, nggak masuk akal ini. Idenya nggak masuk akal. Cari ide yang lain. Akhirnya ada lagi yang mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita katakan saja
dia orang yang sinting, orang gila. Ya. Kita sebarkan kepada masyarakat bahwa Muhammad sudah gila. Ya. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah menimpali lagi. Demi Allah, kita tahu lagatnya orang sinting, orang gila itu kita sudah tahu. Dan semua orang itu tahu orang gila itu seperti apa. Muhammad itu bukanlah orang yang berbicara sendiri, bukanlah orang yang berbuat tanpa kontrol dia, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita katakan dia orang gila, mustahil orang percaya. Apalagi sebelumnya Nabi Muhammad ini dikenal sebagai manusia yang tidak pernah melakukan keburukan sama sekali. Bahkan berkata dusta saja tidak pernah. Kok tiba-tiba kita tuduh dia sebagai orang sinting atau orang gila? Mustahil, nggak ada yang bakal percaya. Akhirnya ada lagi di antara mereka yang mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita tuduh saja dia sebagai seorang puitis, ya, hanya seorang puitisi saja, hanya seorang penyair, sehingga kata-katanya itu baik dan lain sebagainya. Kata-katanya terlihat indah, tapi jangan sampai tertipu karena dia itu penyair biasa gitu. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, demi Allah kalian tahu bahwasanya aku ini adalah orang yang paling mahir dalam syair, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan syair. Ya. Apa yang dikatakan Muhammad itu lebih baik daripada syair. Ya. Jadi setiap awalan dari perkataan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad maksudnya wahyu, ya. Kemudian pertengahan dari kata-katanya, kemudian akhirannya, itu semuanya sesuai dengan kaidah, tidak ada yang melenceng sedikit pun, ya. Dan itu demi Allah bukanlah sebuah syair, ya. Jadi semua masukan-masukan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad itu dibantah semua oleh Al-Walid ini. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Al-Walid, engkau membuat kami bingung. Terus apa yang cocok untuk, gelar apa yang cocok untuk kita sematkan kepada Muhammad ini gitu. Akhirnya Al-Walid mengatakan, aku akan berikan kalian saran. Terserah, saran ini bisa kalian terima atau tidak. Ada dua saran yang aku berikan. Yang pertama, sudah, kalian ikuti saja dia. Karena perkataan yang dia ucapkan ini adalah perkataan yang luar biasa indah. Perkataan yang benar, ya, perkataan yang baik, ikuti aja dia, ya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, nggak mungkin, ini bukan masukan yang bijaksana ini. Masa kami harus meninggalkan agama nenek moyang kami? Enggak, kami nggak mau mengikuti dia. Ya sudah, kalau pilihan ini nggak mau, pilihan yang kedua, kalian biarkan saja dia berdakwah semau dia, ya. Dengan dia berdakwah itu kalian bisa mendapatkan satu keuntungan dari dua. Keuntungan yang pertama, salah satu keuntungan yang akan kalian dapatkan, kalau Muhammad ini menyebarkan dakwahnya, kemudian banyak orang yang menerima dakwahnya, otomatis dia akan menjadi terkenal, dia akan menjadi mulia. Dan kalau dia menjadi mulia, maka kamu semua juga akan ikut mulia. Karena Muhammad itu terlahir dari kaummu, dari banimu, dari orang-orang Quraisy, ya. Sehingga kalau Muhammad ini nanti mulia, semua satu suku Quraisy itu akan ikut mulia, ya. Mereka mengatakan, wah sama aja ini, ya, ngawur ini, ya, nggak bijaksana juga. Mana mau kami ikuti dia, mana mau kami membiarkan dia. Justru kami ini ingin menjegal dia. Kemudian yang kedua, ya sudah, kalau ini tidak kamu terima, biarkan saja dia berdakwah semau dia. Kalau seandainya nanti banyak orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya, kemudian mereka membunuh dia, maka itulah yang kalian harapkan, ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot membunuh dia. Orang lain akan membunuh dia kalau orang merasa dakwahnya itu tidak baik, gitu. Tapi kalau orang-orang merasa dakwahnya dia itu baik dan mereka mengikutinya, mereka memuliakan dia, maka kamu satu kaum ini akan menjadi orang mulia, ya. Dan ternyata kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah ini ditolak semua. Kamu ini mulai nggak bijaksana semenjak ketemu dengan Muhammad tadi. Padahal sebelumnya dianggap sebagai orang yang bijaksana gitu. Setelah ketemu Nabi Muhammad, dibacakan surat Fussilat ayat 1 sampai ke 13 tadi, jadi ngelantur nih. Mereka nganggapnya jadi ngelantur ini kamu ini. Mulai sudah
ketularan Muhammad itu. Ya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah yang bingung sekarang. Ya. Kalau tadi teman-temannya yang bingung, sekarang Al-Walid bin Al-Mughirah yang bingung. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, beri saya kesempatan untuk berpikir. Setelah Al-Mughirah berpikir, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah berpikir, kemudian dia mengatakan, demi Allah, yang dibawakan Muhammad, maksudnya adalah Al-Quran, itu adalah bahasa yang sangat indah. Susunannya begitu rapi, kaedah-kaedahnya sesuai, tidak ada cacat sama sekali dari apa yang dia ucapkan. Setiap baitnya itu semuanya sesuai dengan kaidah. Dan itu pasti akan membuat orang yang mendengarkannya menerima. Ya. Pasti akan membuat orang yang mendengarnya itu terpengaruh. Oleh karena itu, sudah kita juluki saja dia dengan tukang sihir. Karena perkataannya itu bisa menyihir orang, bisa mempengaruhi orang lain. Perkataannya itu bisa memisahkan antara anak dan bapak, bisa memisahkan antara suami dan istri, bisa memisahkan antara seorang dengan kerabatnya. Nih, perkataan Nabi Muhammad. Dan ini betul terjadi. Banyak orang-orang yang kemudian antara anak dan bapaknya ini terpisahkan karena Al-Quran ini. Yang satu anaknya beriman, bapaknya kafir, ya. Sebaliknya, bapaknya beriman, anaknya kafir. Istrinya beriman, suaminya kafir. Suaminya beriman, istrinya kafir. Karena ayat Al-Quran ini. Dan ini terbukti. Oleh karena itu, karena perkataannya ini bisa mempengaruhi orang lain, maka kita juluki saja dia sebagai penyihir, tukang sihir. Ya. Dan terkait masalah ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, dan mereka heran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka sebagai peringatan itu. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir kemudian memberikan julukan kepada Nabi Muhammad itu sebagai sahirun kadzdzab, penyihir yang pendusta. Ya. Dan mulailah kemudian orang-orang musyrik ini sepakat, ya sudah kalau gitu kita sepakat, kita satu suara, semua menyuarakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir, dan itulah yang akan kita sebarkan kepada manusia sebagai bentuk pembendungan terhadap dakwahnya Muhammad ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwahnya, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.